Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tiada kata yang pantas yang ana dan antum ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rabb yang kebaikannya kepada saya dan Bapak tidak memiliki garis tepi. Allah, Rabb yang kenikmatan dan kebaikannya kepada saya dan jamaah salat Jumat tidak memiliki garis finish. Allah, Rabb yang sempurna di dalam namanya. Allah, Rabb yang sempurna di dalam sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Hanya kepadanya lah kita menyembah dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Karena barang siapa yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi siapapun di antaraku dan di antaramu yang menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada harta, kepada pangkat, kepada kedudukan, serta kepada benda yang dikeramatkan, maka wallahi kekecewaan dan kerugian akan mengalami ana dan antum tatkala kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ujian dan musibah Allah itu hanya seujung kuku, tetapi kenikmatan dan kebaikan Allah kepada ana dan antum seluas samudra yang tidak memiliki garis tepi dan garis pantai. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur tatkala Allah melapangkan diriku dan dirimu, dan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersabar tatkala Allah mengujiku dan mengujimu. Karena sesungguhnya bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah maka Allah akan membahagiakan ana dan antum. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sempurna secara jiwa dan hatinya, seorang penduduk surga yang diberi umur hingga 63 tahun, dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulku dan rasulmu, menjadi nabiku dan nabimu. Hakikat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak itu bukan cuma kita fasih bersolawat kepadanya, tetapi hakikat cintaku dan cintamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bagaimana ana dan antum menyelaraskan kehidupanku dan kehidupanmu dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saya, Bapak, jamaah salat Jumat berbeda dengan satu orang, maka Allah tidak akan nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan fulan itu. Kalaulah ana dan antum berbeda dengan satu komplek perumahanku dan perumahanmu, maka Allah tidak akan nanya kepada kita, kenapa kita berbeda dengan satu komplek perumahan kita. Kalaulah ana dan antum berbeda dengan satu kecamatan, maka Allah tidak akan nanya kepada ana dan antum, kenapa kita berbeda dengan satu kecamatan. Tetapi kalaulah diriku dan dirimu, kalaulah kita jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas berbeda dengan satu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wallahi Allah akan menanyakannya kepada ana dan antum kelak di hari kiamat, kenapa kita berbeda dengannya. Karena sesungguhnya salawat dan salam yang kita berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Rasulku dan Rasulmu, Nabiku dan Nabimu mengakui ana dan antum sebagai umatnya dan kelak akan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Banyak perkara dalam kehidupan kita yang serupa tapi tak sama. Kalaulah ana dan antum melihat bayi yang dilahirkan secara kembar identik, itu serupa Bapak, tapi hakikatnya tak sama. Karena satu orang, satu bayi dengan bayi yang lain membawa karakter yang berbeda. Begitu juga tatkala kita membeli barang, ada barang yang asli, ada yang barang kualitas satu atau sering kita menyebutnya KW. Serupa, tapi hakikatnya tak sama. Begitu juga tatkala kita membicarakan tentang dunia dan rizki.
Banyak di antaraku dan di antaramu yang tertukar-tukar Bapak, yang terbalik-balik, menyebut dunia itu rizki, menyebut rizki itu dunia. Padahal hakikatnya diriku dan dirimu adalah pelakon di panggung yang besar yang bernama ad-dunya. Alif, lam, dal, non, ya, dan alif. Lalu harusnya kita berta'aruf Bapak. Berta'aruf itu bukan cuma tatkala kita ingin melamar istri. Berta'aruf itu tatkala kita bukan ingin menjodohkan anak kita, tetapi berta'aruf kita berkenalan bagaimana hakikatnya dunia dan bagaimana hakikatnya rizki. Makanya pada khutbah di siang hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk bahwasanya kita tidak tertipu dengan penipu yang paling ulung, yaitu dunia. Syekh Shaleh Al-Munajjid Bapak memberikan 3 sebab kenapa Allah menamakan panggung kita, panggung saya, panggung Bapak dengan nama dunia. Yang pertama disebut dunia karena qoribatul ajal. Dunia ini sesuatu yang singkat dan pendek Bapak. Begitu pendeknya kemarin baru saja kita melaksanakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah. Hari ini kita sudah di akhir-akhir bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi Zulhijjah akan menyambut ana dan antum. Kemarin baru saja kita melaksanakan Ramadan di 1440 Hijriah. Ramadan 1441 Hijriah sudah melambaikan tangannya kepada ana dan antum. Baru saja kemarin kita menyekolahkan anak kita yang kelas 6 SD. Hari ini sudah berkata kepada kita, "Bi, SMP mana yang harus saya masuki?" Kemarin baru saja kita membeli rumah mungkin. Hari ini rumah kita mungkin sudah bertambah lagi menjadi 2. Itulah dunia Bapak. Sesuatu yang singkat dan sesuatu yang pendek. Makanya perjalanan dari langit yang pertama menuju langit kedua itu sejauh 500 tahun perjalanan Bapak. Padahal kita baru di langit. Belum langit yang pertama Bapak. Begitu jauhnya dunia. Makanya nanti orang-orang kafir itu terbelalak. Tatkala kehidupan di dunia ini, tatkala mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, mereka akan betul-betul menyesal. Lalu Syekh Shaleh Al-Munajjid hafizahullahu taala memberikan penjelasan kepada ana dan antum. Kenapa panggung ana dan antum dinamakan dengan dunia yang kedua? Karena dunia ini sesuatu yang rendah Bapak. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mensifati kata surga dalam Quran surat Al-Ghasyiyah itu dengan kata yang tinggi. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Makanya orang-orang nanti ketika masuk ke surga, ketika melihat dunia ini sesuatu yang rendah, dunia sesuatu yang pendek, dunia ini sesuatu yang hina. Maka kita sebagai orang yang beriman Bapak, harusnya obsesi kita yang paling besar itu adalah surga, bukan dunia. Obsesi ana dan antum terbesar bukan rumah tingkat, tapi obsesi terbesar ana dan antum kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kenapa panggung ana dan antum dinamakan dunia? Dunia ini sesuatu yang kotor dan najis, lid danaah. Danaah itu ulama menjelaskan wasikhotun wa najasatun, sesuatu yang kotor dan najis. Kalaulah ana dan antum pergi Bapak ke Bantar Gebang, pasti kita akan menutup hidung kita rapat-rapat. Kalaulah ana dan antum melewati seonggok bangkai dan seonggok sampah, pasti kita menutup hidung kita rapat-rapat. Wajar dan logis kalau kita menyebut itu dunia. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berjalan dengan sahabat-sahabatnya Bapak. Ini diceritakan dalam kitab Imam Ahmad, dalam kitab Az-Zuhud, bahwasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berjalan dengan sahabatnya melewati seonggok bangkai Bapak. Para sahabatnya ini menutup hidungnya rapat-rapat. Ditanya oleh Umar, "Lu kenapa engkau tutup hidungmu rapat-rapat?" "Bau wahai Amirul Mukminin." Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, "Hadhihi dunyakum allati takhrusuna 'alaiha." Ini loh dunia kalian yang kalian cari dari pagi hingga malam, yang kalian cari dari malam hingga pagi lagi. Itulah dunia Bapak. Dunia itu angka deret. Dunia itu Allah bagi rata antara si mukmin dan si kafir. Orang mukmin dapat sandang, orang kafir dapat sandang juga. Orang mukmin dapat papan, orang kafir dapat papan juga Bapak. Orang mukmin dapat pangan, orang kafir dapat pangan juga. Tetapi Allah bedakan dengan rizki. Syekh Shaleh Al-Munajjid itu menjelaskan rizki itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat tatkala ana dan antum ini sudah meninggal dunia dan kita terbujur kaku di liang lahat. Contoh rizki adalah tatkala kita memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafid. Anak-anak yang hafidh itulah rizki Bapak, yang akan memberikan manfaat bagi anak dan antum tatkala kita sudah memejamkan mata, tatkala kita sudah masuk ke dalam liang kubur. Itulah rizki.
Karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu mendapatkan rizki, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu tidak akan pernah mendapatkan rizki. Allah bagi rata dunia antara si mukmin dan si kafir. Orang yang suka baca Quran dan orang yang suka baca komik porno. Orang yang suka zina, orang yang tidak suka zina, Allah bagi rata dunianya. Tetapi rizki Allah bagi hanya untuk orang-orang yang beriman dan taat kepada syariatnya Allah dan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung bagi antum tatkala memiliki anak-anak yang soleh. Karena sesungguhnya anak-anak yang soleh dalam hadis riwayat Bukhari itu yang akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga, Bapak. Tatkala bapak dan ibunya masih tercecer di belakang, tatkala mempertanggungjawabkan hisabnya yang berat karena banyaknya perbuatan dolim dan dosa di dunia, anak-anak yang soleh itu menunggu di depan pintu surga. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata." Masuk kamu ke dalam surga. Ini loh balasan kamu atas ketaatan kamu kepadaku dan kepada Rasulmu selama di dunia. Anak-anak yang soleh tadi menjawabnya, Bapak, "Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna." Ya Allah, kami enggan masuk ya Allah ke dalam surgamu hingga Engkau datangkan kepada kami ayahanda kami dan ibunda kami yang dulu kami bersama-sama di dunia. Allah mengulangi perintahnya lagi, Bapak. Udkhulul jannata, masuklah ke dalam surga. Itu loh kenikmatan sudah saya siapkan. Anak-anak yang soleh tadi menjawabnya dengan jawaban yang sama. Lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami enggak mau masuk ya Allah sampai Engkau datangkan kepada kami bapak dan ibu kami ya Allah yang dulu bersama-sama di dunia. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada anak-anak yang soleh untuk menarik tangan bapak dan ibunya yang masih tercecer di belakang. Tatkala diberikan syafaat oleh anak yang soleh, bapak dan ibunya dan anak itu berkumpul di depan pintu surga. Allah mengulangi perintahnya yang terakhir kali. Udkhulul jannata antum wa abaukum. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan orang tuamu. Beruntung bagi antum, Bapak, tatkala memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat sholat 5 waktu, anak-anak yang hafid yang hari ini mulai menghafalkan juz 30, yang hari ini menghafalkan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Rat, Ibrahim sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan kita tatkala ditegur oleh Allah dengan virus yang kecil, kita tidak menjadi obsesi terbesar kehidupanku dan kehidupanmu bukan dunia, tapi obsesi terbesar kita adalah mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada khutbah yang kedua ini khotib hanya melengkapi dari khutbah yang pertama. Salah satu bentuk rizki juga yaitu teman-teman yang soleh. Dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya teman-teman yang soleh itu tatkala berada di surganya Allah Subhanahu wa taala itu akan mencari temannya yang dulu bersama-sama. Mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aina haula?" Di mana mereka ya Allah? Yusolli ma'ana yang dulu sholat bersama kami di Masjid Al-Ikhlas, wa yasumu ma'ana yang dulu puasa itikaf bersama-sama kami di Masjid Al-Ikhlas, wa ya'mal sholihan ma'ana yang dulu bersama-sama kerja bakti dan gotong royong serta amal soleh di Masjid Al-Ikhlas. Ketika itu Allah menjelaskan mereka berada di neraka saya. Ketika itu teman yang soleh tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkanlah kami untuk memberikan syafaat kepada mereka." Maka teman yang soleh itu memberikan syafaat kepada temannya yang berada di neraka dan ditarik oleh teman yang soleh tadi. Makanya cek Bapak dalam HP kita. Jangan-jangan 75% teman bisnis dan teman kerja kita. Cek berapa orang soleh yang akan mensolati ana dan antum tatkala kita meninggal dunia. Cek berapa teman yang soleh yang akan mendoakan kita tatkala kita sudah mati dan terkubur di alam kubur. Cek dalam HP kita. Jangan-jangan teman yang soleh itu belum ada. Makanya hari ini obsesi kita itu hanya dunia, dunia, dunia. Padahal dunia itu rumusnya 2, Bapak. Kalau kita nyarinya halal, maka hisabnya kita akan panjang. Dan yang akan mewarisi adalah anak-anak kita. Kita tidak akan mewarisi lagi. Kita tidak akan menikmati lagi. Tapi yang kedua, tatkala dunia kita mencarinya dari yang syubhat dan haram, maka wallahi azab Allah itu pedih, Bapak. Maka beruntung bagi antum tatkala memiliki teman yang soleh,
memiliki anak-anak yang hafid dan hafidho, anak-anak yang soleh dan soleha. Layaknya Ismail yang memiliki bapak yang soleh bernama Ibrahim, layaknya Ibrahim memiliki anak yang soleh bernama Ismail. Marilah kita didik dan kita cari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya virus yang kecil ini memberikan teguran bagi kita. Dunia ini tempat kita untuk meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Marilah kita selalu bermuhasabah. Berapa orang yang soleh yang ada dalam kontak HP-ku dan HP-mu, dan berapa orang yang soleh yang akan mendoakan ana dan antum tatkala kita sudah meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah keturunan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, keluarga besar kami ya Allah menjadi ahli Qur'an-Mu ya Allah, yang akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah tatkala kami tercacar di belakang ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami keturunan yang soleh dan solehah, layaknya Ibrahim memiliki anak yang soleh bernama Ismail ya Allah, ya Rabb kami. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang hafid dan hafidhah ya Allah, keturunan-keturunan yang menjadi penyucuk mata kami di dunia dan menjadi penolong kami tatkala kami tercacar di belakang ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami ya Allah, kami sering berbuat zalim ya Allah, kami sering berbuat maksiat ya Allah. Walaupun Engkau menegur kami dengan berbagai macam wabah ya Allah, menegur kami dengan berbagai macam musibah ya Allah, ya Rabb kami mengganti nikmat-Mu yang Engkau berikan di pagi hari, di siang hari kami sudah bermaksiat ya Allah. Kami diberi nikmat-Mu di siang hari, sore hari sudah kami bermaksiat ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Rabb kami, lindungilah kami ya Allah yang hadir di tempat ibadah-Mu ini ya Allah, di jengkal tanah-Mu ini ya Allah yang mulia ya Allah, ya Rabbal alamin. Jauhkanlah kami ya Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah, penyakit-penyakit yang mengerikan ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.